Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 STIL Firdaus, kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C. Apa kabar kalian semua? Sehat semua nggih? Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2. Sebelum teacher mulai, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Al-Firdaus, siap. Alhamdulillah. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping. Gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya. Gambar apa? Dari gambar tersebut dapat kita lihat Siti, Dayu, dan Edo batuk-batuk saat menghirup udara yang tercampur dengan asap kendaraan bermotor. Udara kotor menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan manusia. Berikut faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan pada manusia. Yang pertama, ada faktor fisik. Adanya gangguan pada organ pernafasan menyebabkan gangguan pernafasan. Yang kedua, ada faktor penyakit. Banyak penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan, salah satunya adalah influenza. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis, sehingga terasa sesak saat bernafas. Anak-anak, berikut gangguan pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada emfisema. Emfisema ini adalah penyakit pada paru-paru yang mengalami pembengkakan. Yang kedua ada asma. Penyumbatan kelainan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Yang ketiga ada kanker paru-paru. Salah satu pemicu penyakit ini ialah kebiasaan merokok. Yang keempat ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Yang kelima ada bronkitis. Gangguan pada cabang tenggorokan yang disebabkan oleh infeksi. Dan yang keenam ada influenza, penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Anak-anak, pada subtema 1 kalian sudah belajar tentang tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah anak-anak, bukan hanya tanggung jawab saja, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai masyarakat. Bentuk hak sebagai masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, hidup tenang dan damai. Yang ketiga, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Selanjutnya ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Apa itu kewajiban sebagai warga masyarakat? Kewajiban sebagai warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Bentuk kewajiban sebagai warga masyarakat sebagai berikut. Yang pertama, mematuhi aturan dan norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban. Yang ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat, misalnya musyawarah. Musyawarah adalah membicarakan dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Musyawarah mufakat sesuai dengan budaya Indonesia yang demokratis. Setiap anggota musyawarah mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan mempunyai kewajiban untuk menerima keputusan dengan penuh rasa tanggung jawab. Anak-anak, di lingkungan masyarakat terdapat banyak jenis usaha ekonomi. Apa saja anak-anak? Anak-anak, jenis usaha ekonomi dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau usaha perorangan. Contohnya, usaha pertanian, usaha perdagangan,
seperti pedagang di pasar, warung, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Usaha jasa seperti usaha bengkel, usaha fotokopi, usaha potong rambut, dan lain sebagainya. Industri kecil seperti usaha kerajinan tangan. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, anak-anak, usaha ekonomi ini dikelola secara bersama-sama. Contohnya, firma, persekutuan komanditer atau sering disebut CV, persekutuan terbatas atau sering disebut PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan koperasi. Anak-anak dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa saja ya kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Ada 3 anak-anak. Yang pertama, ada kegiatan ekonomi yang disebut produksi. Kegiatan ekonomi ini adalah kegiatan yang menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, pembuatan tempe, pembuatan tahu, dan lain sebagainya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua, ada kegiatan ekonomi yang disebut distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada kegiatan ekonomi yaitu konsumsi. Kegiatan ini adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Anak-anak, apakah kalian suka menari? Pasti kalian semua suka menari ya. Ada banyak tarian yang menggunakan properti tari. Nah, apa itu properti tari? Properti tari adalah segala perlengkapan alat yang digunakan saat pementasan tari. Fungsi properti tari adalah untuk menambah keindahan tarian dan media penyampai pesan atau makna yang terkandung dalam tari. Berikut contoh tarian yang menggunakan properti tari. Yang pertama ada tari topeng. Kalian lihat ya anak-anak, tari topeng menggunakan properti tari yaitu topeng. Yang kedua ada tari piring. Tari piring menggunakan properti tari yaitu piring. Yang ketiga ada tari janger. Tari janger ini menggunakan properti tari yaitu kipas. Dan yang keempat ada tari payung. Tari payung menggunakan properti tari yaitu payung. Masih ada banyak lagi anak-anak. Kalian dapat lebih memahami dan lebih banyak tahu jenis-jenis tarian yang menggunakan properti tari dengan cara membaca bacaan dengan menggunakan rumus 5W1H untuk mempermudah kalian mencari ide pokok. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan belajar hari ini? Mudah ya? Bisa ya? Alhamdulillah. Anak-anak, berikut ada tugas dari teacher. Silahkan dikerjakan. Dan jangan lupa diunggah ke Google Drive Al-Firdaus. Sekian pembelajaran dari teacher, ada kurang lebihnya teacher Hana mohon maaf. Ingat anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.